Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di chat ya. Sekarang kita akan belajar mengenai on chart event. On chart event itu kalau misalnya kita klik di chart, nah dia bisa terdeteksi. Nah, gitu. Dan juga kita akan belajar looping. Nah, kemarin itu ada soalnya yang mau membuat tombol di chart ya. Kalau tombol kan berarti OBJ button. Masing-masing silakan membuka MetaTrader-nya. Saya akan mencari ini on chart event. Sebenarnya kita bisa ketikkan dia on chart event. Lihat, nggak ada di sini. Nah, yang sudah kita pelajari ada 3 bagian di sini. Saya mencari dulu. Wait order. Ini. Nah, saya cut dulu ini. Saya pindah ke bawah. Nah, ini kemarin asal kita letakin aja, harusnya kita bisa buat secara tersusun. Nanti mau tanya apa saja, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu ya, dan juga jangan malu bertanya. Nah, yang sudah kita pelajari ada 3 bagian, yaitu yang pertama adalah on init. Nah, ini saya hapus yang tidak perlu. Saya hapus dulu yang tidak perlu. Minta tolong mic-nya kalau tidak sedang bicara dimatikan aja ya. Nah, jadi kita harus selalu bekerja di bagian sini, di on init, ya buka kurung kurawal sampai tutup kurung kurawal. Nah, hanya di bagian ini aja kita. Karena kemarin itu ada yang membuat perintah di luar fungsi. Jadi if ya bla 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 lah dibuat, dan ya tentu saja error gitu. Misalnya ini ya kita kopikan yang keluar, kita copy ya, karena kan kita compile nggak ada error ya. Kalau kita copy di luar fungsi, berarti perintahnya di luar fungsi dia nggak bisa. Ini dia keterangan di kiri bawah. If expressions are not allowed on a global scope. Jadi ini global scope. Di luar dari fungsi itu adalah yang disebut dengan global scope. Makanya kalau variabel di sini ya disebut global variable. Beda dengan global variable yang dibuat di tools ini. Global variable itu beda. Di situ juga bisa kita buat global variable. Nah, tapi ini global variable di dalam EA. Ini global variable karena di luar dari fungsi. Nah, sedangkan yang di dalam fungsi ini adalah local variable, variabel lokal yang hanya dikenal di dalam fungsi. Kita compile lagi. Misalnya nih kita sudah buat fungsi variabel di luar fungsi yaitu global variable, tapi kita misalnya mau buat lagi di dalam ini string key sama dengan apa. Kita compile. Ini warning dibuat. Declaration of key hides global variable. Maksudnya adalah ini jadi menutupi global variable karena sama namanya. Tetapi itu tidak error. Tidak masalah begitu, tapi ada warning gitu. Nah, sedangkan variabel key yang di sini itu yang akan dikenal di dalam fungsi ini, di dalam fungsi on init. Tetapi kalau fungsi di luar on init itu dia akan kenal
variabel yang global. Oke. Jadi bagian on init itu dieksekusi sekali saja ketika EA diaktifkan. Nah, bagian on the init itu dieksekusi sekali saja ketika EA di remove. Makanya di sini objek delete solve ya cocok. Memang disitulah tempatnya. Atau sebenarnya lebih tepat pakai fungsi yang sudah kita buat sebelumnya. Apa itu ya? Delete object ya. Delete object. Itu di situ. Nah, kemudian di bagian ini kok bisa ontiknya nggak ada ontik, salah ini pasti ini. Nah, error. Saya salah ada. Ya, salah kehapus. Nah, di sini di bagian ontik inilah yang akan dieksekusi setiap kali ada perubahan harga. Setiap kali ada perubahan harga, maka akan dieksekusi perintah yang kita buat di sini. Gitu. Nah, ada lagi bagian di mana setiap kali ada event di chart, maka itu perintah di bagiannya itu akan dieksekusi. Itu namanya on chart event. Saya akan cari sebentar. Kita masuk kemarin itu saya buat sebentar, saya cari dulu. On chart event. Jadi kita buat aja file baru, lalu kita pilih checklist on chart eventnya, maka akan muncul. Banyak sekali file di sini. Oke. Nah, ini on chart event. Sebenarnya bisa file new gitu ya. Kita next saja, kita buat tes. Lalu next. Nah, ini sudah ada file sama. Nah, ini kita checklist on chart event. Nah, on timer kalau sekalian ya, on timer aja sekalian juga ya. Sama on tester ya sekalian aja dibuat. Nah, jadi inilah bagian-bagian lain selain dari on tick. On tick, on timer nih sesuai dengan timer yang ada di sini. Event set timer. Nah, ini adalah untuk detik. Berarti artinya yang di on timer ini akan dieksekusi. Nah, perintah di dalam bagian on timer ini akan dieksekusi setiap kali setiap 60 detik. Nah, kalau mau lebih cepat, lebih sering maksudnya, event set millisecond timer. Jadi misalnya kalau 1, berarti setiap 1 milidetik akan dieksekusi di bagian on timer. Tapi hanya 1 yang boleh digunakan nih. Dan kalau kita menggunakan event set millisecond timer, maka jangan lupa buat di on the init-nya event kill timer. Nah, selain itu ada lagi namanya ya on tester ya. Maksudnya ketika di backtest aja. Jadi ketika di backtest, maka kode mana yang akan dieksekusi. Makanya bisa hasil backtest
dibedakan dengan hasil real. Kalau backtest maka ya lakukan ini, tapi kalau real ya lakukan ini gitu. Bisa seperti itu. Kemudian on chart event. Yang on chart event ini adalah ketika ada event di chart. Kita hanya gunakan yang on chart event. Tapi kalau mau coba-coba ya gunakanlah yang tadi itu. On chart event. Kita klik, kita cari help-nya. Ya, chart event. On chart event. Ada event ID, kemudian L param, D param, parameter. Jadi maksudnya ini long, double, string, itu aja. If ID chart event, if ID sama dengan chart event object click, jadi kita bisa mendeteksi apakah objek klik dan lain sebagainya, kita bisa deteksi. Nah setelah itu baru lakukanlah aksi di sini. Misalnya ini alert sParam string parameter. Misalnya seperti itu. Oke. Ini saya aktifkan dulu. Saya buat namanya TKST. Kok ada masih nggak paham? Oh iya, nyari mau ada. Nah itu. Jadi saya klik ya. Nah ini ketika kita klik, dia beritahu apa yang sedang diklik. Itu dapatnya di nah di sini tadi. Nah itu parameternya. Nah kemudian apa isinya dari double? Ya, double parameter. Kita bisa tunjukin juga. Nah, kita cari. Nah ini kayaknya ini apa? Pixelnya itu, gitu ya. Jadi nggak mesti persis banget dia udah kena dia. Nah jadi bisa kalau misalnya kita buat klik di mana maka dia akan bergeser atau akan seperti apa gitu. sParam, dParam, D, L. Nah, jadi L itu adalah X-nya dan ya long parameter itu adalah X-nya, sedangkan D parameter itu adalah Y-nya. Gitu. Nah, sampai sini ada bisa dipahami kegunaan dari on chart event. Silakan kalau silakan direspon deh, mau bertanya atau apapun gitu. Silakan. sParam dan dParam itu koordinat dari kursor kita atau dari data dari objeknya yang diklik ya? Kursor kita. Kursor kita. Oh, oke. Ya. Jadi walaupun objeknya yang diklik sama, beda posisi kursor itu infonya beda ya? Iya, iya.
Makanya itu nggak selalu kita perlukan. Jadi nggak selalu kita perlukan juga. Kalau mau kita perlukan ya kita bisa cari itu. Tapi kalau nggak kita perlukan ya udah. Oke. Oke, silakan ada yang lain. Jadi kita bisa gunakan apakah chart event object delete, chart event object create, chart event mouse move ya. Nah ini nih penjelasan dari value of the L param, value of the D param gitu. Jadi X coordinate, Y coordinate. Jadi tergantung dari yang mana. Gitu. Nah, ini sebenarnya lebih banyak kepada kalau misalnya kita mau ada aksi yang berhubungan dengan objek, kita bisa lakukan itu. Misalnya kita bisa mengubah load ya, sesuai dengan setting kita ini. Kita mau bisa mengubah apa misalnya dengan kita geser ini gitu. Atau kita buat misalnya kita buat ini. Buat asisten, Pak. Ya asisten bisa. Untuk geser-geser horizontalnya kan untuk pengaturan listnya itu. Iya, iya. Kita bisa buat itu. Jadi dia langsung mengubah variabel, ya mengubah. Kita bisa mengubah load. Misalnya ini nih ya, kita, nah ini label, ya, dikasih tahu label. Jadi kita bisa ubah setting kita jadinya di sini misalnya. Risknya misalnya 1% gitu. Atau ya 1,0 lah kita buat. Misalnya. Nah, itu nanti bisa dibaca dan dia ubah variabel di sini. Sehingga dia nggak selalu juga membaca objek. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan, maka kita buat aja. Oh ya, nggak usah juga kita buat. If object get integer chart ID long. Nah, objek name-nya adalah S-param. Kemudian obj property type. Jika objek get integer tidak sama dengan obj horizontal line, maka ya, return, bukan penting, return. Nah, tadi kan ketika label ini kita ini bunyi-bunyi juga dia kan. Nah, sekarang kita buat filternya. Jadi, nah ini saya geser-geser nggak bunyi lagi dia, karena dia bukan horizontal line. Nah, kalau kita buat misalnya vertical line, nah dia nggak bunyi, nggak ada urusan. Nah, kalau ini horizontal line, nah gitu. Jadi beda. Nah, karena sudah kita filter di sini. Gitu. Ya, kita tidak ada pemikiran kepada apa fungsinya ini ya gitu. Fungsinya masing-masing lah, apa kegunaan ini untuk trading ya masing-masing aja. Nah, kita bermain di sini, jadi terbiasa dengan semua logika-logika, jadi nanti ketika ada yang kita butuhkan, ya kita udah bisa gitu. Ya tadi sudah ada yang bilang bahwa ini bisa mengatur money manajemennya misalnya. Bahkan sebenarnya justru itu nih. Kalau kita sudah tahu begini, berarti sebenarnya kita bisa buat robot dan kita trading manual sebenarnya, tetapi kelihatan seperti robot.
ya kan? Karena ketika kita geser gini, ketemu dia ya by, kan tinggal buat perintahnya aja. Atau kita buat namanya, warnanya misalnya, ya, dan tergantung warna ya, kita buat tergantung warna. Iya. Oh, kita copy aja. Objek color. Kalau objek color sama dengan sekarang kita. Oke, sorry terputus. Oke, sudah terdengar lagi ya. Kita buat logika yang lain. Jika colornya adalah, nah sama, kalau sama dengan yellow misalnya, maka, nah bukan return lagi, tapi nah, kalau sama maka lakukan apa? Karena disinilah lakukan. Nah sekarang, nah, tutup dulu. Ini kan kita sudah buat nih, ini horizontal. Nah dia nggak bunyi karena colornya ya, filter dari color. Jadi sekarang kita ubah nih color yellow tadi ya. Nah ini. Nah kalau udah sama nih, nah gitu ya. Jadi bunyi dia. Nah berarti kita bisa buat warna nih. Kalau warna merah, maka itu untuk SL. Kalau warna biru itu untuk TP. Ya, misalnya. Jadi ya kita bisa atur. Selain ini, nah tugasnya adalah gunakan selain ini. Kan saya sudah contohkan satu. Yang lain ya tinggal coba aja. Kan ada di on-chart event itu ada yang lain-lain juga selain dari chart event object click. Atau tinggal diketik aja sebenarnya ini chart event. Chart. Nah, event click, customize key down, mouse move, mouse wheel, drag, object drag juga bisa ya. Ini key down ini key down. Oke, misalnya kita buat ya, ini logika. Baik. Yang lain lagi nih ya, ID sama dengan ID itu dari mana? Itu dari sini variable ini. If ID key down. Nah, kita alertin. Oke. Misalnya ya. Nah, jadi saya ketik ini K, L, Y. Nah, itu 21 itu nilai karakternya. Nanti jadi kita bisa ngetik. Nah, tinggal, nah ini saya ngetik ini. Nah, lihat ya. Saya ngetik nih. Nih, saya ngetik. Nah, berarti ketikan kita itu bisa diubah jadi apa? Jadi teks karena kita ubah karakternya. Nah, saya coba ya, saya lupa sebenarnya persisnya ngubahnya itu gimana ya. Nah, saya coba. Saya sudah lupa gimana untuk mengubahnya. Karakter tuh kita cek.
char to string ke MQL harus MQL5 char to string. Nah, kita coba ya. Char to string. Oke. Char to string. Mudah-mudahan ini pas nih ya. Kalaupun nggak pas sekarang ya kita bisa cari tahu tuh. Apa ini? Oh iya, di sini ada char. Ini saya klik pertama di chart dulu, lalu nah ini. Tinggal ini nggak pas ini. Harus ada konversi yang lain. Chart event key down. Ini kita cari chart event key down. String. Ini kan ada karakter code-nya. Nah ini jadi saya tidak hafal semuanya karena saya nggak ada keperluan untuk itu, tapi artinya itu bisa dilakukan. Tinggal cari aja. Tapi itu bisa jadinya diterjemahkan. Nah, oleh sebab itu kita bisa apa? Kita bisa ngetik di chat gitu. Jadi setelah kita ketikkan, nah, ditunjukkan di sini di chart ini. Ketika ditunjukkan lalu kita enter misalnya itu menyatakan selesai gitu. Nah, gimana? Terlalu beratkah itu nanti jadi tugasnya? Jadi kita klik di mana saja, ya, kita klik di mana saja. Lalu setelah itu ya kita ngetik dan ketikan kita itu harus langsung ditunjukkan di sini. Nah, gimana? Itu berat atau gimana? Bisa dipahami sampai di sini atau gimana? Boleh. Yang nggak paham ngomong gitu, nggak usah takut. Maksudnya kadang-kadang bukan takut karena takut dimarahin, bukan. Cuman ya saya nggak tahu apa-apa ini ya. Kira-kira begitu. Malu bertanya, jangan begitu. Kalau memang ingin belajar ya. Oke, silakan. Pak, suara saya jelas? Jelas, Suhu. Oh, jelas ya. Kayaknya bisa, Suhu. Bisa kan? Ya, huruf 1, huruf 2 tinggal digabung aja kan? Ketika apa gitu. Oke. Nah, ada mungkin pertanyaan? Silakan disampaikan. Oke. Ada nih. Yang kotak kemarin aja belum bisa. Oh, yang kotak. Nah, apa kesulitannya? Coba. Yang kotak kemarin katanya belum bisa. Jadi mending agak lambat ini, tapi bisa dipahami ya. Yang kotak tidak bisa. Apa kesulitannya? Kalau yang teks bisa nggak? Yang tulisan bisa? Oh, nulis time-nya nggak bisa. Kalau yang teks bisa, oke. Yang kotak ya. Yang kotak kemarin berarti rectangle ya. Nggak ada di sini. Di sini tidak ada. Ada ya. Harusnya di pelajaran kedua. Oh iya, pelajaran kedua itu harusnya.
Bukan SMP, tapi SD. Nah, ini object create dan juga ya. Terus di sini nggak ada. Oke, nah, saya jelaskan mengenai kotak ya. Nah, sebenarnya objek itu perintahnya udah mirip-mirip aja semua di sini. Ya mungkin yang perlu dipahami adalah membuat fungsinya. Fungsi itu biasakan dengan void aja dulu. Biasakan dengan void, lalu buat fungsinya. Nah, misalnya ini kita buat nama fungsi kotak. Lalu dibuka kurung sampai tutup kurung. Nah, ini kadang ada yang buka kurung kurawal nih ya. Nah, jadi kalau fungsi itu pakai buka kurung. Setelah selesai buka kurung, barulah buka kurung kurawal sampai tutup kurung kurawal. Gitu. Logika yang di depan ini nih untuk semua sama. Untuk semua, untuk mau objek button, ya, text edit dan lain sebagainya itu sama semua. Gitu. Logikanya adalah objek find namanya dicari, ada nggak? Ya, kalau misalnya nggak ada, ya artinya nilainya ini -1, nggak ada. Kalau nggak ada, maka buat objek create, namanya, jenis objeknya, lalu kasih aja 3 angka 0 di sini. Nah, kalau misalnya mau memahami, sebenarnya bisa objek create di blok, lalu MQ4 reference, lalu bacalah di sini. Kalau misalnya nggak paham nih, apa ini nggak paham? Oke, setidaknya kita paham hanya parameternya aja di sini. Object create di sini time 1, time 2, atau hanya dengan mengetikkan aja sebenarnya bisa memahami. Misalnya nih object create. Nah di situ kan sudah ada langsung muncul apa ini tooltip ya, atau semacam pop-up kan muncul. Urutannya adalah chart ID. Long ini kan jenis datanya. Nah, mengenai jenis data kita sudah belajar di pertama kali. Kalaupun masih kurang paham ya bolehlah, nggak usah dimengerti semua jenis datanya. Ikut aja dulu ini. Nanti kan akan terbiasa. Long chart ID. Nah, ini 0 ini chart ID. Lalu namanya apa? Jenis objeknya, sub window, daytime 1, price 1, nah, gitu aja diisi. Nah, kalau misalnya Cintanya, Pak. Silakan. Biasanya kan pas compile itu ada error, Pak. Nah, kadang ada kurangan titik koma, kadang sebelumnya itu ada yang kurang koma gitu. Itu cara clue-nya gimana, Pak? Kadang bingung di situ. Kalau errornya sebelumnya atau sudahnya gitu. Oh, gampang. Jangan biasakan copy paste. Jangan biasakan copy paste. Ketik baris demi baris. Gitu. Jadi buat file yang baru, kita ini mau belajar. Jangan masuk kepada coding yang untuk bikin EA. Nah, ketikkan baris demi baris. Kalau sudah selesai satu baris, akhirnya dengan titik koma, maka compile. Nah, tapi gini misalnya nih, oh iya baris demi baris. Berarti saya mau buat fungsi dulu. Void apa ini? Bikin kotak. Oke. Buka kurung tutup kurung. Nah, ini harus langsung buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Supaya pasangannya langsung selalu ada, buka kurung. Nah, seperti tadi kan saya ketik buka kurung aja langsung dia ada pasangannya gitu. Nah, kan? Nah, supaya itu ada, maka di tools, option, general, dicentangin aja ini semuanya. Sebenarnya di sini nih, insert
buka tutup kurung closing ya. Jadi di insert otomatis ketika kita buat. Nah, misalnya nih saya hilangin ya. Lalu saya buat buka kurung. Nah, dia satu aja. Dia nggak langsung otomatis gitu. Tapi kalau kita buat itu, kita centang, maka dia langsung ada tutup kurung. Nah, misalnya seperti ini ya, sudah saya ketikkan. Nah, saya compile. Jangan banyak-banyak. Nah, setelah itu, oh iya, baru masuk if object find no, kemudian nama objeknya, terus oh iya, nama objek karena hanya itu di parameter ini ya. Yang parameter kuning itu Pak, itu ngelihatnya di mana nanti Pak? Di referensinya itu yang tadi kelihatan. Yang kuning. Setelah objek Nah, find itu. Nah, itu otomatis kok. Begitu kita ketikkan objek find buka kurung. Nah, itu langsung dia. Nah, ini bisa kita lihatkan itu ada one of two kan, satu dari dua. Nah, bisa kita buat pakai panah ke bawah. Nah, panah bawah, panah atas, panah bawah, panah atas, gitu dia. Tapi sebenarnya kalau misalnya ini kalau udah spasi ya, kalau misalnya udah ke bawah kita lalu balik lagi, oh nggak ada lagi itu, mana ya? Yang tadi, aduh saya mau cari, ya tinggal hapus saja ini satu, hapus lalu buat lagi, muncul lagi. Atau kalau bingung seperti itu, blok aja, lalu masuk ke help MQ4 reference. Nah, disinilah dia keterangannya. Apa sih ini? Ya mungkin saja kita nggak ngerti bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa. Hanya, oh chart ID. Oh ini kan udah pernah dipelajari. Chart ID itu, ya tulis saja 0. Gitu. Lalu object name. Nah, berarti nama objeknya ini. Nah, gitu. Jadi, cari. Nah, sebenarnya nggak mesti begini, bisa juga langsung object find, nama objek, langsung bisa. Karena itu kan pilihan kedua, ini pilihan pertama boleh. Jadi maksudnya kasih chart ID boleh, lalu setelah itu kasih nama objek. Kalau misalnya nggak mau kasih itu, ya langsung aja kasih objek. Jadi yang manapun yang dua ini boleh dipakai untuk fungsi object find. Misalnya nama, gitu ya. If object find sama dengan -1, itu maksudnya nggak ada. Kalau nggak ada, maka nah di sini objek. Kenapa di sini kita nggak pakai buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal? Karena perintah yang mau kita lanjutkan hanya satu baris saja. Jadi kalau satu baris aja yang akan dieksekusi setelah logika ini, maka buat aja. Ini pun kan ada dua pilihan. Nah, tapi kalau ada dua pilihan, maka selalulah gunakan pilihan pertama. Kecuali misalnya nggak paham pilihan pertama, ya udah pilihan kedua. Pilihan pertama itu adalah kompatibel untuk MQL5. Sehingga nanti copy paste saja ke MQL5 itu akan jalan. Nah, ya kebanyakan fungsinya begitu ya. Mungkin masih ada 1-2 yang tidak begitu. Object create 0, lalu namanya nama, lalu jenis objeknya, apapun jenis objeknya tinggal cari aja. OBJ apa? OBJ arrow code atau dan lain sebagainya. Rectangle yang untuk kotak. Lalu setelah itu sub window 0 aja. Kemudian datetime 0 dan price 0. Nah, kenapa di situ 0? Ya udah di bawahnya baru kita setting apa? Di bawahnya baru kita setting ini object set, double, integer dan lain sebagainya kita set. Nah, setelah kita set ini, barulah kita panggil nama fungsinya untuk membuat. Nah, jadi saya tutuplah ini. Karena kita sudah buat fungsi. Nah, di sini. Jadi kalau mau buat kotak, ya panggil aja fungsi ini. Kotak, buka kurung, tutup kurung gitu. Jadi kalau misalnya nih, di sini ya, kotak. Nah, buat namanya
lalu datetime-nya misalnya e-time dari simbol, lalu time frame period D1. Shift, ya nomor candle mana? Nah, nomor candle 0 ya. Ya nomor candle 1 misalnya kita buat. Lalu itulah sudah selesai. Lalu setelah itu time kedua. Nah, saya kopikan saja time 1. Cuman ini kita buat time 1 ditambah 24 jam misalnya. Oke, lebih bagus saya buat variabel di atas ya. Datetime T1 sama dengan ini datetime T2, time kedua sama dengan ya tinggal berapa? Time 1 ditambah berapa? Misalnya berapa jam? Nah, 24 jam dikali 60 menit dikali 60 detik. Karena datetime itu hitungannya detik. Lalu price-nya. Nah, kan untuk menggambar kotak itu perlu 4 variabel, ya kan? Menggambar kotak perlu 4 variabel. Nah, ini time 1, time 2, value 1, value 2 gitu. Datetime. Datetime double P1 sama dengan double P1 sama dengan I harga tertinggi dari pair-nya, lalu time frame berapa, D1, nah candle 1. Demikian juga harga kedua. Harga kedua berarti misalnya kita buat low, mau low dulu atau high dulu pun sama aja. Dari sini. Oke, sekarang kita ulang ini untuk memanggil fungsi ini. Berarti fungsi kotak namanya sudah kita buat, tinggal isi ini T1. Lihat aja parameter yang di atasnya itu. T2, lalu P1, lalu P2, lalu nah color ini fleksibel karena sudah langsung ada isinya. Jadi kalau ada sama dengannya berarti bisa dikosongin. Ya, kita kosongin lah. Kita compile. Nah, jadi ini tadi akan dieksekusi, berarti bagian ini akan dieksekusi kalau ada, oh ya yang warna yellow lah kita. Kalau ada yang warna yellow digeser, atau diklik, bukan digeser. Maka dia akan membuat kotak. Apa itu? Oh iya, kotaknya di sini. Nah ini ya, penamaan fungsi di dalam, hanya di dalam apa namanya ini, percabangan ini aja, dia nggak dikenal lagi di sini. Jadi hanya di dalam if-nya dia dikenal, makanya di sini. Nah kalau ada error seperti ini, kita akan, saya ulang ya. Nah kalau ada error seperti ini misalnya, undeclared identifier. Berarti itu maksudnya T1 itu nggak dikenali gitu. Kita klik. Oh, T1 nggak dikenali, tapi di sini kan udah saya buat datetime. Nah, itu karena dia di dalam fungsi if. Gitu. Kalau misalnya dia di luar fungsi if, nah jadi di atas sudah misalnya nah ini sudah dibuat, maka harusnya ini udah nggak masalah, ini bisa. Nah, tinggal membuatnya saja dia di sini, tinggal eksekusi perintah membuat kotaknya aja dia dibuat di sini. Oke.
Nah, sekarang saya geser yang warna merah. Nah, dia nggak apa-apa. Tapi kalau saya geser yang kuning, kenapa dia tidak dieksekusi? Harusnya kotak asal. Date time adalah D1. P1 adalah high. Oke, coba kita lihat objek listnya. Apakah ada asal? Ada asal ini, tapi kenapa dia tidak? Harusnya ada. Juli. Time frame-nya daily itu Pak mungkin. Nggak dapat kok ini. Dapat kok dia Juli. Ini kenapa Juli? Kan D1. Coba. Di fungsi ini rectangle. Oke. Di situ ditulis T1, T2. Itu di situ tulis T1, T2. Apa saya salah ini? T1, T2, ya, detail kan? Periodnya D1 yang datemnya itu kalau nggak salah tadi. Di chartnya H1. Oh, nggak masalah sih. Nggak masalah sih. Kan yang kita dapat ini hanya high-low dari candlenya. Cuman time-nya D1 ditambah coba ya. Kan ini dia nih asal. Atau saya buat lagi deh, ini variabel 2 ya. Namanya asal 2 gitu ya. Oke. Nah, oh iya. Sudah. Yang tadi berarti itu sudah pernah ada sebelumnya. Nah, ini sudah. Begitu saya klik. Nah, sudah ada ini apa? Nggak tahu kenapa tadi. Mungkin nama itu. Sebelumnya sudah ada berarti. Sudah ada nama yang begitu. Nih. Berarti itu M-nya kalau katakanlah periode D1 itu tidak mengikat harus di D1 gitu ya Pak? Iya. Di semua time frame bisa muncul ya? Iya. Tadi masih bingung di situ. Jadi gini. Ini candle ya apa namanya chart ini bisa time frame berapa aja, tetapi datanya kita bisa ambil juga time frame berapa dari time frame berapa aja. Ini enggak mesti time frame. Nah, kalau misalnya mengikuti time frame di mana EA dijalankan, maka kita bisa tulis di sini 0 atau 0 angka 0 atau period current gitu. Bisa kita tulis. Nah, kalau kita mau yang lain, bahkan pair yang lain pun bisa. Kita tuliskan aja nama pairnya. Gitu. Ya. Oh iya, ini daily-nya belum load data history terbaru. Oke, bisa betul itu. Karena kita cek tadi, dia masih Juli. Ya. Padahal kita ini, apa namanya, sudah Oktober. Jadi tadi kita ini, nah ini masih dapatnya tanggal sekian gitu. Nah makanya sebenarnya kalau kita mau menggunakan apa time frame yang berbeda,
Jadi kita misalnya pakai aktifkan di H1, tapi kita mau mendapatkan informasi support resistance di time frame yang berbeda, maka sebaiknya ini kita aktifkan dulu pertama kali. Kita pernah buka gitu. Semua time frame itu. Atau kita panggil di on init secara looping. Tolong itu mic-nya dimatikan. Suhu. Ini agak review dikit. Berarti kalau secara fungsi kan kita diawalin void. Nah, void itu berarti nggak di luar fungsi yang on init apa segala di luar. Ya. Kita baru bikin dulu ya. Ya. Baru untuk pemanggilannya baru kita pakai di kayak di sini kan void on chart ya. Iya, ini kalau disatuin pasti error ya suhu ya. Ya gimana? Sorry. Kurang paham tadi. Gimana? Sorry. Kayak yang sebelum ini kan yang di void on chart event ini kan suhu manggil kan? Ya. Nah, yang mana? Di mana? Yang sekarang ini, yang void on event kan itu manggil perintahnya kan. Nah, sebelum fungsinya dibuat itu berarti kalau void itu berarti di luar perintah-perintah lain dong. Misalnya saya membuat void kotak apa-apa itu nggak boleh di dalam kayak ya. Ya. Jadi fungsi itu di luar dari apa namanya? Setiap fungsi harus berdiri sendiri. Nggak boleh fungsi di dalam fungsi. Nah, kalau misalnya ini kotak, itu adalah fungsi. Nah, cuman fungsi custom, fungsi yang kita buat sendiri. Jadi inilah fungsi ya. Jadi kita nggak boleh mengetik misalnya yang seperti ini perintahnya nih ya, void dan lain sebagainya. Kita masukkan ke yang di dalam fungsi ini juga nih. Itu nggak boleh gitu, nggak fungsi di dalam fungsi itu nggak bisa. Nggak bisa fungsi di dalam fungsi. Jadi fungsi yang harus berdiri sendiri masing-masing. Oh, nggak boleh on init. Kan ada yang kita bukan pertama kan ada on init, on denit sama on tick kan nggak boleh di dalam itu ya suhu ya. Nggak boleh, tapi di dalam misalnya ini fungsi delete obj ini kan, itu kan fungsi juga itu. Kita nggak boleh buat lagi di dalam ini fungsi. Oh, saya mau buat fungsi lagi lah di sini. Berarti void nama misalnya. Nggak boleh ini gitu. Jadi pesan error ya. Makasih suhu ya. Nggak boleh. Nangkep. Izin tanya Pak. Ya silakan. Nah, katakanlah kalau on tick itu kan kita di time frame rendah lah, katakanlah scalping gitu. Itu buka tutup kurawal itu untuk satu fungsi, nanti buka tutup kurawal yang lainnya lagi untuk fungsi lainnya. Juga itu bisa nanti jalan dua-duanya, Pak. Asalkan beda logic. Boleh diulang. Boleh dong, gimana maksudnya? Iya, Pak. Karena kita di on tick, stop tick nanti kan tereksekusi. Oke, di sini ya. Pakai di on tick itu kalau logic begini nanti kita buy, terus kalau logic begini kita sell. Jadi itu nanti kita buat buka kurung kurawal dua ya Pak. Yang satu untuk buy, satunya untuk sell. Dengan logic berbeda itu bisa itu Pak. Seperti itu. Tergantung. Jadi buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal nggak juga harus seperti itu sih. Kalau untuk buy sell tergantung apa logikanya. Mau buat yang seperti apa. Berarti bisa dibedakan dengan apa kemarin tuh magic number itu aja juga bisa Pak ya? Itu juga bisa. Tapi kalau Mas masih bertanya itu, menurut saya kecuali nih Mas sudah mengenai yang saya jelaskan ini memang sudah kuasain. Boleh baru masuk ke situ. Tetapi apa yang saya jelaskan itu misalnya belum dikuasain, nanti akan selalu ada pertanyaan, Mas. Kan Mas sudah berpikir untuk buy sell, padahal kita belum masuk belajar di situ. Boleh saja Mas masuk di situ, tapi Mas sudah harus kuasain yang ini. Tapi kalau menurut saya dari apa yang Mas tanyakan itu, untuk penempatan kodenya, Mas mungkin masih perlu terbiasa. Jadi kalau saya sih saran, lebih bagus lupakan soal buy sell itu, tapi mari kita bermain di sini. Gitu.
Oke, siap Pak. Iya. Belajar lagi Pak. Ya. Di sini aja dulu. Nanti akan tiba waktunya di situ. Ini pengalaman saya kan sudah, ya walaupun lama belum tentu jadi ahli ya, tapi banyak lah gitu. Dari semua orang yang sulit belajar itu adalah mereka yang tidak sabar bermain. Logika. Harus lebih tekun ini. Gimana? Harus lebih tekun lagi Pak, ulang-ulang lagi. Ya, sebenarnya bukan karena ulang-ulang, tapi mau sabar bermain ABCD. Main aja ABCD, main ABCD gitu. Nanti akan tiba saatnya di situ. Dulu ya Pak Hendro lah misalnya salah satu. Dia waktu itu dia yang pertama pernah belajar ke saya. Bukan hanya dia, ada beberapa yang lain. Mungkin 10, 20, 30 orang. Beberapa dari mereka itu kontak saya dan mereka bilang, saya pikir mudah, ternyata sulit. Loh, di mana sulitnya? Wah, pokoknya sulit lah. Oke, mari kita pelajaran pertama. Pelajaran pertama ini sulit nggak? Ya itu bisa. Kedua, ya bisa lah. Udah itu. Jadi sulitnya adalah ketika mereka sudah mikir mau buat apa. Itu jadi sulit itu. Oke, sekarang ulangi. Pelajari dari nol. Ulang-ulang beberapa kali. Ketikin aja. Walaupun kau sudah tahu, ulang lagi. Pas dia sudah tahu, dia ketikin ada error. Nanya, ini gimana? Oh gini. Jadi terbiasa. Nanti yang sudah tahu diketikin lagi, dicoba lagi dengan cara lain. Error lagi, ditanya lagi. Akhirnya bisa lagi. Lalu meningkatlah dia. Pelajaran pertama, kedua, ketiga. Jadi jangan lanjut ke pelajaran berikutnya kalau belum mahir pelajaran yang sebelumnya. Nah, kalau yang seperti itu, semua yang saya saranin yang akhirnya mau menyerah kembali ke cara itu, ke cara bermain, akhirnya bisa. Nah, itu sih. Siap, Pak. Siap, insya Allah. Oke. Di sini coba saya baca terima kasih. Kesalahan saya sudah ketemu simbol saya kasih 0 dan T2 saya baru tahu caranya. Oh iya. Oke, simbol itu bisa ditulis 0 aja, 0 bisa. Maksudnya 0 itu ya sesuai pair di chart gitu. Selain simbol yang seperti ini bisa juga dengan simbol buka kurung tutup kurung itu. Oke. Menunggu kelas SMP ya Pak, kebetulan yang akan dibahas di custom ya Pak. Nah, saya ada masalah dengan custom. Oke, custom. Ini sudah pelajaran pelajaran SMP. Jadi begitu on chart event, nanti tugasnya yang TK SD, tugasnya apa ya tugasnya ya? Chart event. Kalau diklik, saya belum mikir ini apa tugasnya. Oke, nanti dah saya post tugasnya di grup. Oke, kita bersiap masuk kelas SMP. Nanti kalau teman-teman punya ada pertanyaan misalnya, bisa ngajak yang lain. Ayo, saya ada pertanyaan nih. Kemudian yang lain ada pertanyaan. Oke, undang saya untuk boleh nggak bikin kelas di hari apa gitu. Hanya kalau sesekali, ya, mungkin sekali seminggu. Kalau ada request bisa. Barangkali di jam 6 boleh. Jam 6 sore itu boleh. Sekali seminggu. Tetapi di luar itu, kalau di jam siang, mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore, itu hampir selalu bisa. Jadi minta aja, oke, di hari Selasa, atau Rabu, atau Kamis, atau hari apa saja. Kalian minta gitu, buat dong untuk sesi tanya-jawab, ya udah, saya akan adakan sesi tanya-jawab. Ya, jadi nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah mesti menunggu jadwal berikutnya. Ya. Oke, demikian untuk kelas TK SD. Ini saya gabung karena ya sudah, sebenarnya yang sulit itu hanya dasarnya aja ketika di TK. Mungkin nanti malah grupnya udah digabung aja barangkali.
Oke, jadi demikian ya. Semoga pelajaran yang sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Amin. Terima kasih, Pak. Semoga sehat selalu ya dan tetap menjadi orang jujur. Amin. Terima kasih, Pak. Oke, goodbye. Saya stop dulu recordnya.